Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, ini kita akan mulai kuliah perdana untuk Big Data Science ya pagi ini. Em, tapi se- sebelumnya saya mau kenalan dulu dengan kalian semua. Singkat aja, nggak perlu banyak-banyak. Pertama yang paling duluan masuk, Hadrian. Hadrian mana? Hadrian ada. Halo, Hadrian. Adrian. Oke, mungkin lagi ke toilet. Adela ada? Adela? Adela Pasha. Adela. Oh, tadi siapa tuh? Adrian. Adrian ntar ya. Adela aja dulu ya. Adela, kamu udah ngambil kuliah statistik kan? Udah. Kamu sekarang di semester berapa? Semester 3 ya. Oke. Udah tahu apa mengenai data science? Atau big data? Big data deh. Oke. Sip, nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ininya ya. Oke, terima kasih Adela. Tadi Adrian mana? Adrian ada kayaknya ya. Halo, ada. Oke, ntar dulu. Kalau gitu Agnes, Agnes Kristianti ada? Agnes. Oke, ya kamu juga harusnya udah ngambil statistik kan ya, karena ini prasyarat untuk ngambil data science. Oke, cuman gini, nanti di sini kita nggak banyak sebenarnya prasyarat ini adalah untuk mindset, untuk prinsipnya supaya kita tahu. Jadi kita nggak hitung-hitungan ada, tapi kebanyakan itu nanti dari aplikasi, dari software atau dari apa. Cuman aplikasi itu walaupun aplikasinya pinter, tapi kalau kita nggak tahu prinsipnya nanti hasilnya jadi salah. Kurang lebih kayak gitulah. Oke, Agnes, kamu hobinya apa? Ya, kenapa kenapa? Oh iya nggak apa-apa. Nanti habis si Agnes ya. Tunggu sebentar. Agnes, kamu hobinya apa? Oke, wah mantap melukis. Kamu udah tahu kalau sekarang ini udah ada komputer yang bisa ngelukis dengan karena gini, kalau dulu kan kita mikirnya komputer cuma bisa ngelukis foto atau apa. Jadi dia ngelukis benar-benar yang abstrak gitu loh, yang kubisme atau apa, yang ekspresionis, ya kan? Itu karena dari si big data atau AI. Oke, sip. Adrian tadi mana Adrian? Adrian. Em, Oke, apa yang kamu tahu kalau tentang big data atau data science deh? Big data tadi udah sering. Data science, apa yang kamu tahu tentang data science? Iya. Mm-mm. Mm-mm. Nggak apa-apa, justru sini kita belajar. Mm-mm. Tapi kira-kira aja, maksudnya gambaran secara awam aja begitu dengar, oh ilmu data, oh data science, oh big data atau apa. Yang kebayang tuh apa? Sebagai awam aja nih, sebagai orang awam. Jadi pas kita lihat di internet, kan kita sering nih browsing di Google atau di mana begitu lihat apa sih nih data science gitu. Apa yang ada di pikiran gitu. Mm-mm. Iya, oke, sip. Oke, Adrian. Sekarang iya, Agnes tadi udah. Anela Kalista. Anela ada.
Anela. Anela mana? Anela, kamu dari Jakarta, dari SMA apa? SMA mana? 82. Itu daerah, bentar, bentar, daerah Grogol bukan? Bukan ya? Oh, di situ. Oke, dulu waktu di SMA, apa nih namanya? Ngambil jurusannya apa? Oh, IPS. Tapi sebentar, IPS tuh belajar kayak matematika ekonomi atau statistik ada nggak belajar? Oh, oke, oke. Nah, berarti nggak terlalu jomplang gitu ya. Maksudnya kan kalau kebiasaan belajar ilmu sosial terus tiba-tiba harus ngeliat angka lagi kan mungkin agak gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita nanti akan belajar sama-sama. Oke, Anela. Terus Anissa, Anissa Fadila. Anissa ada? Anissa Fadila. Mana tadi? Kok hilang? Anissa Fadila, oke. Mungkin lagi ke... Halo? Anissa. Anissa, kamu pakai HP apa? Android atau Apple? Anissa, kamu pakai HP Android atau Apple? Hah? Kecil, kecil, nggak kedengeran ya? Om, kamu suka belanja di e-commerce nggak? Halo? Android, oke. Kamu suka belanja di e-commerce nggak? Belanja online, belanja online. Mm-mm. Eh, halo, kamu suka belanja online nggak? Belanja online tuh, masih kecil ya? Halo, halo. Kamu suka belanja online nggak? Mm-mm. Oke, kamu biasanya pakai apa? Shopee, Tokopedia, Bukalapak? Kedengeran, 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 kedengeran. Kok di sini suara? Shopee, oke. Em, kalau kamu belanja pakai, ya, ya, kedengeran? Hah? Suara saya nggak kedengeran ya? Suara suara kamu kedengeran. Suara kamu kedengeran di saya jelas. Tapi mungkin suara saya nggak kedengeran apa mungkin sinyal atau apa kali ya. Soalnya di sini kalau saya lihat sinyalnya sih bagus mungkin volume atau apa ya. Em, oke, apa tadi? Shopee. Em, kalau kamu belanja misalnya di Shopee, kamu nyari barang pasti pakai search kan? Atau kamu browsing dari kategori? Ini suaranya banyak yang kecil ya, kenapa ya? Tapi nggak apa-apa. Tadi siapa sih terakhir? Agnes udah, Angela udah. Oke, nggak apa-apa. Ya, halo, halo. Kedengeran, kedengeran? Halo? Oh, gitu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Kalau kamu belanja di Shopee, itu seringnya browsing pakai kategori atau search. Jadi kamu pengen apa, kamu ketik, kamu cari search kan? Oke, search itu dia pakai query. Query itu pakai big data. Oke, sip. Selanjutnya sekarang si Arneta. Arneta Azalea ada? Arneta. Ini sebentar. Arneta ini kemarin waktu awal-awal saya lagi mau bagiin kelompok dia belum muncul, tapi begitu pas sudah saya bagi 4 dia muncul namanya. Jadi mungkin dia baru
ke input terakhir apa gimana? Aneta, mungkin lagi ke belakang, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya. Bintang, Bintang ada, Bintang Aditya. Oke, Bintang. Nah, sama dengan yang tadi deh, kita tanya. Saya mau tanya ini, kamu suka belanja online pakai aplikasi apa? Hmm? Oh, Shopee juga ya? Oke, nggak apa-apa. Kenapa kamu pakai Shopee? Kenapa nggak pakai Bukalapak atau Tokopedia? Hmm, iya, iya. Kalau dulu saya pakai Shopee karena lagi banyak gratis ongkir ya kan. Kalau nggak salah cuman transaksi di atas 70.000 kan? Ya. Oke, sip. Ya. Yang berikutnya Faradila Pasha ada. Faradila. Em, halo. Ya, kedengeran, kedengeran, kedengeran. Faradila, kamu suka belanja online atau enggak? Kalau iya pakai apa? Banyak pakai Shopee ya. Oke, good, good. Sekarang gini, kalau kamu misalnya pas lagi belanja pakai Shopee, di situ suka misalnya kamu nyari misalnya nih ya, sepatu. Pas kamu cari dapat sepatu A gitu. Di bawahnya suka ada rekomendasi nggak? Ini ada, oh mungkin kamu suka, ada kan? Nah, kenapa dia bisa ngasih rekomendasi itu adalah dari penggunaan big data. Oke, yang gitu. Yang berikutnya, oh ini ada Velojitster nggak ketahuan namanya. Sebentar, ini ada lagi satu lagi nggak ketahuan namanya. Oh, Fitrah Ananda ada? Fitrah Ananda, oh ada sebentar. Ya, gini, kamu pernah dengar big data nggak? Mm-mm. Fitrah, ya kenapa? Nggak apa-apa. Oke, Fitrananda. Kamu punya komputer harddisknya berapa giga? Atau berapa tera? Oke, nggak apa-apa. Rata-rata kalau komputer yang di consumer itu kan 500 giga atau 1 tera. Kalau ada kalian yang udah lihat di e-kampus ya, itu ada saya taruh pertama ada PDF-nya dari infrastruktur Bukalapak, big datanya di Bukalapak, sama ada data centernya Google. Jadi supaya kalian bisa dapat gambaran nih ya. Jadi yang kalian lihat server yang rak itu isinya semua adalah hard disk. Jadi satu rak itu satu CPU lah ya namanya itu bisa menampung 16 hard disk standar. Satu hard disk rata-rata 2 tera dan itu ada bisa dibilang puluhan ribu rak, ada puluhan ribu rak yang gede banget. Jadi kalau kita ngomongin big data itu bukan cuman data yang besarnya ada jutaan rekor, enggak. Kita bahkan nggak ngomongin puluhan juta, kita ngomongin udah triliunan lebih. Oke, ya. eh yang berikutnya si Florence ada Florence, Florence. Florence, ya, apa-apa. Kita mungkin lagi ke belakang. Giovanno, Giovanno Claudio. Namanya bagus nih, Giovanno. Ya, em, balik lagi sekarang. Kamu suka belanja online di mana? Variatif sih Pak, tergantung barangnya. Nah, benar. Saya juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada barang tertentu yang adanya yang bagusnya di Bukalapak atau mungkin bahkan cuma ada di Bukalapak, ada yang Tokopedia, tapi kebanyakan sebagian besar di mana? Di Shopee Pak. Oke, Shopee juga ya. Oh, rata-rata orang Shopee ya. Soalnya angkatan kalau yang dulu-dulu kebanyakan awalnya Bukalapak terus Tokopedia, teman. Oke, Shopee mungkin karena memang tampilannya udah bagus, udah banyak promo segala macam. Oke, sip. Thank you, Giovanni. Ini Adrian udah siapa? Kans siapa nih ya? Kok namanya gak terdaftar? Kans, halo. Kamu namanya siapa sih? Bukan, maksudnya di yang terdaftar di.
Kampus. Oke, ya, Kans, kamu apa yang kamu tahu tentang data science? Waktu kamu dengar kata data science, apa yang ada di pikiran? Oke, ya, sip. Ah, terus, ini dia, Lydia Anggraini. Lydia Anggraini ada? Lydia, halo, ya, kedengeran. Waktu kamu ngambil mata kuliah ini, setelah selesai mata kuliah ini, apa yang kamu harapin kamu dapat? Lebih ngerti tentang cara mengatur-ngatur data, Mm-mm. Pak. Oke, oke, good. Ya, nanti kita akan belajar, tapi memang kayak tadi saya bilang, namanya big data itu bukan data yang bisa dihandle oleh komputer kita. Tapi nanti kita akan lihat prinsipnya dan kalau perlu, karena ini semua itu bisa dimungkinkan karena teknologi sekarang udah canggih. Kita nggak punya komputer canggih, selama kita punya internet, kita bisa ke Kaggle atau ke Google Colabs. Di sana mereka punya komputer super canggih yang bisa dipinjam gratis. Jadi kalau kita mau ngolah data yang super besar yang apa yang nggak mungkin bisa pakai komputer kita, itu nanti bisa ke sana. Nanti saya akan tunjukkan gimana caranya. Itu kalau memang ada yang berminat. Karena ini nggak termasuk dalam bagian ini. Tapi saya pikir yang namanya skill, ya kalau orang memang pengen tahu, it's a good gitu kan. Oh, ini ada caranya. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa. Karena di sini yang kita akan pelajari kan prinsipnya, pengenalannya. Oke, yang berikutnya Maulana Furqon. Ada? Ya, halo. Saya Florence. Oh, oke, iya, 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 iya. Florence dulu. Ya, oke. Em, Kamu jangan-jangan belanjanya Shopee juga? Iya. Wah, hihihi, Tokopedia. Oke, saya juga soal tuh lebih banyak kemang di Tokopedia. Sekarang gini, ke orang-orang banyak pakai Shopee. Kenapa kamu pakai Tokopedia? Mm-mm, mm-mm. Ada pilihan Oh, oke. Kurir. Mm-mm. Oke, oke. sama kadang Mm-mm. lebih gampang Iya sih, sebenarnya saya juga ngalamin itu. Kalau kalau untuk search atau untuk apa, hasil search-nya dia apa ya? Kayaknya lebih cocok untuk saya gitu ya. Saya nggak tahu kalau orang lainnya. Mungkin itu juga yang kamu alamin. Karena saya juga pakai dulu banyak. Apalagi itu tadi saya bilang Shopee saya pasti pakai waktu pas lagi promo gratis ongkir kan. Siapa yang nggak pakai? Cuman itu apa preferensi ini kan beda-beda. Tapi nggak apa-apa. Oke, sip. Thank you, Florence. Maulana tadi mana? Ada nggak ya? Maulana Furkon? Maulana. Oh, oh. Em, nah ini kalau kamu cowok mungkin mudah-mudahan tahu. Kamu pakai notebook apa desktop? Desktop. Kamu harddisknya kira-kira berapa? Oh nggak tahu. Oke. Kamu di main game atau enggak? Atau pakai aplikasi apa biasanya di komputer? Apa? Di komputer biasanya pakai aplikasi apa? Ada aplikasi khusus atau cuman Office, browsing, Google, atau ada? Oke, 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 nggak apa-apa. Ya, kamu browsingnya biasanya pakai apa? Pakai Chrome, pakai Opera, pakai Firefox? Oke, pakai Chrome dari Google ya? Iya. Ini biasanya mungkin kalau kita kuliah lain, kalian biasanya pakai apa? Pakai GC ini atau pakai Google Meet atau pakai Zoom atau pakai apa? Kamu biasanya pakai apa Maulana? Maksudnya dengan dosen lain gitu? Oh, ya biasanya pakai Google Meet ya. Kemarin-kemarin juga di kuliah semester sebelumnya saya pakai Google Meet, cuman waktu itu sering ada patah-patah atau error. Cuma makanya kenapa saya ke Jitsi ini. Oke, kita akan lihat. Karena waktu itu sebelumnya saya pernah pakai yang lain lagi, tapi ya itu mungkin karena pas ada satu yang bagus, terus dipakai banyak orang, bandwidthnya malah jadi turun, malah jadi jelek. Akhirnya terus pindah lagi. Cuman nggak apa-apa. Sekarang kita sementara akan pakai ini, pakai JC. Kita akan lihat
bandwidth-nya gimana, bagus nggak apa enggak. Karena ini open source, walaupun si Google itu kan open source juga, tapi semua itu kan tergantung. Karena misalnya bilang, oh Google paling bagus, itu kan mungkin karena infrastruktur yang di Amerika, yang di sini kita nggak tahu gitu. Oh tadi satu belum, wah Furqan ya. Em, Kalau kamu misalnya browsing, kamu sering kalau misal belanja online itu pakai komputer atau pakai HP? Nggak pakai komputer. Oke, ya 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 ya, pakai HP gitu ya. Benar, berarti sekarang memang rata-rata orang bisa jadi nggak terlalu peduli punya komputer apa enggak, yang penting ada HP. Karena HP udah bisa dibilang kayak ke tanda kutip ya, kebutuhan hidup. Kan mungkin kalian pernah sering dengar tuh, nggak apa-apa deh ketinggalan dompet, yang penting nggak ketinggalan HP gitu. Ya kan? Karena kalau dompet mungkin kalau dulu orang kartu ATM apa, tapi sekarang bisa ngambil duit cashless apa cardless pakai HP gitu kan. Jadi memang benar bahwa HP itu sekarang jadi paling penting. Nanti juga kita akan lihat HP sangat berkontribusi dalam big data. Oke, thank you Maulana Furqan. Yang berikutnya ini Muhammad V apa nih? Ada nggak orangnya? Muhammad Febrian kali ya? Muhammad Febrian ada? Muhammad Febrian ada? Muhammad Febri Wiraputra. Oh, ada. Oh, ya. Oh, dia ternyata balas di chat. Tapi nggak apa-apa. Muhammad Febri. Ya, nggak apa-apa. Nanti aja kita skip. Nadira Humaira ada? Oh, namanya bagus. Nadira. Saya Pak. Oke, Nadira. Em, Nadira, kamu kebanyakan kamu belanja online pakai apa? Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada? Pakai Shopee. Oke, pertama nggak apa-apa. Ada yang pakai Tokopedia, ada yang pakai Shopee, tapi kebanyakan Shopee. Saya nggak belum dengar Lazada ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Berarti sekarang Shopee itu berarti populer di kalangan millennials, nggak peduli laki atau perempuan. Tadi saya pikir Shopee itu cuma untuk perempuan karena warnanya orange segala macam. Em, Sekarang gini, kalau saya boleh tanya ya, kebanyakan kalau misalnya kamu beli online, yang kamu beli apa sih? Maksudnya apa? Barang kebutuhan sehari-hari, makanan, gini aja deh, makanan, minuman, pakaian, atau elektronik? Itu aja. Lebih ke pakaian sih Pak. Oh, ya, ya, ya. Kamu tahu nggak? Dulu sebelum sebelum orang banyak belanja online, saya tuh udah sering belanja online dari tahun 90-an, dari belum ada online di sini. Saya belanja di luar di eBay. Tapi dulu dikritik sama cewek-cewek nih, gara-garanya satu. Mereka bilang, "Oh, kalau belanja online kan beresikonya apa?" Karena apa? Karena cewek tuh kalau misalnya beli kain, beli baju, dia pengen pegang bahannya. Oh, ini bagus, oh ini enggak gitu. Kalau kamu, kenapa kamu berani misalnya beli baju atau sepatu online? Karena sebelumnya teman ada yang pernah beli. Oh, ya 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 ya. Sama aja berarti sebenarnya, cuman kamu memanfaatkan dari referensi ya dari orang lain. Good, itu pinter berarti. Ya 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 ya. Ya, oke, thank you. Sekarang yang berikutnya Najla Hania ada? Najla Hania ada. Oke, Najla, jangan-jangan kamu pakai Shopee juga. Bener nggak? Iya. Oke. Sekarang gini, kalau kamu pakai Shopee, kamu biasanya pakai pembayaran, sistem pembayaran kayak gimana? Shopee atau bank. Oh, transfer bank, Shopee Pay transfer bank. Pakai virtual account atau transfer bank biasa yang manual? Virtual Account.
Good. Oke, iya memang karena itu pasti lebih murah kan ya daripada ini. Shopee Pay. Kalau Shopee Pay top up-nya pakai bank juga. Sip. Oke, pakai BCA. Ya, sama saya juga pakai BCA. Pakai Shopee Pay. Ya, payment gateway itu e-commerce. Kenapa sekarang semua jadi naik? Semua karena e-commerce. Kalau nggak ada e-commerce, internet mungkin nggak serame kita sekarang. Oke, sip. Thank you Najla. Sekarang yang berikutnya Nasar Gibran ada? Nasar Gibran ada? Nasar Gibran. Oke, mungkin lagi ke belakang. Kita skip dulu. Oh, ada. Nasar. Iya, Pak. Ya. Kamu pakai Shopee juga? Tokopedia, Pak. Oke, pakai Tokopedia. Tapi kamu pernah pakai Shopee? Jarang sih, Pak. Paling sekali 2 kali doang. Kenapa kamu pakai Tokopedia nggak pakai Bukalapak? Karena udah terbiasa sih, Pak, dari dulu awalnya Tokopedia, jadi udah nyaman aja. Oke. Ya. Oke, sip. Thank you, Nasar. Yang berikutnya Rivia Ningsih ada? Rivia. Oh enggak, sekarang saya nggak nanya belanja online. Saya tanya masalah big data. Apa yang kamu tahu tentang big data? Secara awam aja. Betul. Iya. Jadi sebenarnya basically ini sama kayak statistik, cuman karena datanya besar. Jadi besar itu bukan cuman besar, tapi benar-benar besar banget. Nanti kita akan lihat kenapa pakai cara biasa nggak bisa. Oke, betul. Sip, thank you reviewing sih. Yang berikutnya siapa nih? Sehan ada? Sehan. Oke, mungkin lagi ke belakang kita skip. Sofi Nur Haziza. Sofi ada. Ya, Sofi. Secara awam, apa yang kamu tahu tentang data science? Iya, oke. Sip, nggak apa-apa. Betul. Nanti kita akan lihat secara lebih detail ininya seperti apa. Oke, thank you, Sofi. Berikutnya Syafira Putri, ada? Syafira Putri. Ya. Kamu suka belanja online pakai apa? Shopee juga. Kamu sering belanjanya apa? Pakaian, makanan, elektronik? Oke. Tapi biasanya kalau yang pakai skincare itu udah spesifik ya. Kamu punya brand tertentu yang apa? Atau kamu bebas pakai apa aja? Biasanya pasti ada brand tertentu gitu kan yang kamu pakai. Dan kamu pakai berarti asumsi saya karena emang udah cocok, ya kan? Oke, nggak pernah coba brand lain? Misalnya ada yang baru atau apa gitu? Oke, ya, sip. Ya, oke. Terima kasih. Ini siapa nih? Tiara ada? Tiara Desya? Ya, Tiara. Tiara, kamu pernah search sesuatu di Google? Yang biasanya apa? Atau mungkin yang terakhir yang kamu search apa deh gitu aja. Lagi ini Pak, lagi di laptop bawa Oh, enggak. Kalau misalnya kamu search di Google, kamu nge-query, yang biasanya kamu search apa? Kalau di Google. random gitu sih Pak. Random kan? Banyak kan? Segala macam.
Betul, karena kalau misalnya kayak kita misalnya lihat ada film ini, oh itu orang kayaknya kenal deh, siapa namanya? Terus kita cari atau gimana, atau bahkan kita cari lewat image, lewat reverse image search gitu kan. Iya betul, karena sekarang yang kita cari udah bukan cuman, oh buku ini karangan siapa ya, atau oh lagu ini siapa ya yang nyanyi, enggak. Sekarang semua apa aja kita akan cari di Google, bener kan? Maka itu tadi kamu bilang random, karena could be anything, segala macam yang kita lihat, yang kita apa, kita carinya di Google, dan kita juga nanti akan belajar itu. Oke, sip. Thank you Tiara Desya. Sebentar, siapa ini terakhir? Fiantri ada? Fiantri hari ini? Fiantri, kamu belanja online? Shopee juga? Enggak. Iya, pasti. Oke, tapi pernah pakai yang lain? Atau kenapa kamu pakai Shopee? Iya. Tapi pernah nginstal atau pernah pakai aplikasi yang lain? Atau sama sekali nggak? Pernah misal doang tuh pakai dia kayak Hmm. lain aja tapi nggak pernah banget. Oh, oke oke oke. Ya ya ya. Tapi belanjanya pakai Shopee gitu ya. Iya. Oke, sip. Thank you. Oh iya, tadi sebentar di chat ternyata ada Muhammad Febri. Mana Muhammad Febri? Ternyata sudah hadir. Muhammad Febri. Muhammad Febri. Oh, Arneta. Arneta dulu. Arneta Azalia ada? Arneta. Oh, nggak bisa mic-nya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, Sehan? Sehan mic-nya bisa on? Iya, Zahra ini baru mau dipanggil terakhir. Zahra, ayo Zahra duluan deh. Ya, Zahra bisa? Zahra? Zahra? Ya. Em, Zahra, waktu kamu dengar big data, apa yang ada di pikiran kamu? Kalau kalau Mm-mm, mm-mm, sebuah data yang mungkin abstrak ya Pak. mm-mm, 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 mm-mm. Oke. Iya. Oke, sip. Betul. Thank you. Iya. Oke. Ini tadi sih sebenarnya cuma buat selingan aja ya. Sebenarnya karena untuk absen nanti kita akan pakai dalam fitur quiz di akhir kuliah. Nanti saya akan kasih linknya untuk Google Form. Jadi itu nggak akan berpengaruh negatif ke nilai kalian. Tapi kalau misalnya nilai kalian ada kurang-kurang dikit, dia bisa buat nambah. Dan yang pasti tiap kuliah akan di akhir kuliah akan ada kayak kuis kayak gini. Sebenarnya nggak banyak, cuma 5 soal, mungkin kurang. Intinya kalian isi nama, nanti itu yang akan jadi bukti absensi. Oke, sekarang kita akan mulai ya dengan Big Data Science. Untuk hari ini kita akan mulai dengan pengenalan Big Data. Oke, tadi kan kalian udah saya tanya semua satu-satu. Sekarang saya memperkenalkan diri. Jadi saya dulu kuliah S1 di Manajemen Pemasaran UI, S2-nya di IBS, udah 13 tahun kerja di bank, dan kemudian melanjutkan 9 tahun bekerja di IT. Saya sukanya apa? Saya sukanya bikin kopi, sampai saya jualan kopi, dan saya suka hidroponik. Saya juga suka nyelesain masalah, problem solver kalau ada apa-apa. Saya suka ngoprek, entah itu notebook, desktop, HP, mobil. Platform yang saya kuasain Windows, Android, tambah Linux. Dan sesuai pengalaman, expertise saya itu di database, MIS itu Management Information System, dashboard, design thinking, digital banking, fintech, startup, sama ekspor impor. Oke, ya itu singkat aja perkenalannya. Nah, di mata kuliah ini apa sih yang pengen kita capai?
Ini capaian pembelajaran untuk mata kuliah Big Data Science ya. Yang pertama, kita tahu konsep dasar analisis Big Data dan Data Science. Yang kedua, analisis Big Data untuk memprediksi kegiatan bidang usaha. Yang ketiga, berbagai metode analisis yang dipakai untuk memprediksi pengembangan pada berbagai bidang bisnis. Kalau tadi kan prediksi ke depan, kalau ini untuk pengembangan. Yang keempat, menyusun hasil analisis Big Data dan Data Science. Yang kelima, merancang prediksi pengembangan bisnis menggunakan analisis Big Data dan rencana pengembangan bisnis secara digital. Yang keenam, menyusun skenario visual rencana implementasi penerapan pengembangan bisnis untuk menentukan arah bisnisnya kemana. Oke, kalau ini cuma buat dibaca aja ininya harapan dari pembelajaran kita apa. Tapi nanti kita akan melihat lebih dalam ini seperti apa. Oke, sekarang kita akan lihat secara lebih umum dulu sekilas. Ini mata kuliah 2 SKS 2 kali 50 menit. Di tiap pertemuan 60 menit materi akan ada tanya jawab dan akan ada pembahasan tugas. Maksudnya apa? Karena di kuliah ini tugas ujian akhirnya UAS-nya itu bukan dalam bentuk tes soal atau apa, tapi dalam bentuk tugas kelompok. Jadi kalau kalian nanti udah lihat di e-kampus ada tugas kelompok, di situ apa? Saya cuman kasih apa nih? File Excel, file CSV kan? Udah dibagi-bagi kelompok, kelompoknya ada. Nanti kalau misalnya, wah saya masih bingung kok, nggak apa-apa, ini baru pertemuan pertama. Nanti setelah pertemuan kedua, ketiga, nanti begitu kita udah lebih tahu lebih banyak mengenai big data, nanti baru kalian tahu nih, oh data ini kita apain ya, oh data ini kita apain ya. Oke, itu gitu. Tadi untuk UAS, quiz ya tadi saya udah bilang bahwa akan ada quiz di tiap pertemuan. Dia nggak akan berpengaruh negatif. Jadi kalau misalnya nih anggaplah UAS kalian bagus, UTS kalian bagus, kalian nggak pernah ikut quiz, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya UTS-nya jelek atau mungkin UAS-nya juga nggak terlalu bagus, kalau kalian sering ikut quiz dan nilainya bagus, itu bisa nambah nilai. Dan yang paling yang nggak kalah pentingnya juga untuk absensi kehadiran. Prasyaratnya statistik tadi kita udah tahu, dan sekarang kita akan lihat nih agendanya untuk kuliah hari ini apa sih. Yang pertama kita nanti akan lihat itu hype atau hal yang perlu diperhatikan apa. Yang kedua ini adalah materi kuliahnya, pengenalan big data. Yang ketiga pembagian kelompok yang tadi kita udah singgung. Yang keempat tugas tiap kelompok, ini tiap minggu kita akan bahas. Karena apa? Sekarang ini pasti kita masih bingung, apa ini data ini buat apa, dikasih sekian banyak buat apa gitu, kita belum kebayang. Tapi di sini saya akan kasih petunjuknya bertahap, pelan-pelan. Oke? Iya. Nah, sekarang kita lihat dulu hal yang perlu diperhatikan itu apa sih? Kenapa tadi saya bilang absensi itu perlu? Karena sesuai peraturan di IBS, absensi yang kurang dari 75% itu nggak bisa ikut ujian. Jadi walaupun misalnya wah kalian nilai UTS-nya bagus tapi ternyata absensinya kurang dari 75%, akhirnya jadi nggak bisa ikut, kan sayang. UTS dalam bentuk Google Form porsinya 35%. UAS atau ujian akhir semester dalam bentuk tugas kelompok. Ini yang tadi saya bilang, dalam bentuk tugas kelompok 35%. Ya tiap kuliah ada kuis bla bla bla, ya ini udah. Makalah yang dihasilkan tugas kelompok bobotnya 30%. Jadi si tugas kelompok ini dimensinya banyak nih. Pertama, dia harus menghasilkan makalah dalam bentuk formatnya Word dikonvert ke PDF dan PowerPoint. Itu yang yang nanti masuk penilaian dalam bentuk tugas. Di hari H-nya UAS kita akan video conference kayak seperti sekarang ini pakai Google Meet. Nanti satu-satu saya akan tanya. Jadi kalian nanti bikin video tentang tugas kelompok ini, nanti diupload di YouTube, kasih linknya ke saya supaya saya lihat. Nanti pas hari H UAS-nya saya akan tanya sesuai dengan materi yang kalian bawakan. Oke, penjelasan berikutnya nanti akan saya berikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang
kita lihat nih. Kita masuk ke materi hari ini. Pengenalan Big Data. Kenapa muncul Big Data? Atau kenapa sampai ada istilah yang namanya Big Data? Karena data yang meningkat amat drastis. Aliran data. Jadi data yang masuk amat drastis yang nggak bisa dibayangkan atau nggak bisa diproses dengan pemrosesan tanda kutip statistik yang biasa atau yang sederhana. Kenapa? Sekarang kita tanya dulu, ini kenapa data ini benar-benar bisa banyak banget munculnya dari dua hal. Internet of Things sama cloud computing. Yang pertama kita bahas cloud computing dulu. Tadi kalian bilang sering belanja di Shopee, bukan sering ya, sorry. Kalian banyak yang belanja pakai Shopee, atau ada yang pakai Bukalapak, ada yang pakai Tokopedia. Mereka itu punya data banyak. Padahal mereka nggak punya server, mereka cuma nyewa. Nyewa dari Google, dari Amazon, dari Microsoft. Itu yang namanya cloud computing, karena mereka nyewa di cloud kan. Mereka nggak punya hardware-nya, nggak punya CPU, nggak punya komputernya. Mereka cuma nyewa di Google, di Amazon, di Microsoft. Dan mereka nyewanya itu, kenapa cloud computing itu banyak dipakai? Karena murah, karena gampang di scale up dan scale down. Bayangin gini, kalau kalian punya hard disk, kalian harus beli hard disk 500 giga. Wah, misalnya ternyata kurang, harus beli lagi yang baru. Kalau kalian pakai Google Drive atau Microsoft OneDrive, kalian misalnya pakai yang free dapat berapa? 5 giga. Kalian pengen lebih, tinggal bayar ke Google. Misalnya nih ya, contoh aja, bayar per bulan 50.000. Oh, kalian bisa dapat storage 10 kali lipat. Misalnya, oh kurang, bayar 100.000, bisa dapat lebih gede lagi. Bayar 500.000, bisa dapat lebih gede lagi. Misalnya, kalian udah kebiasa, pakai penyimpanan dari Google yang gede banget. Terus tiba-tiba bulan depan, nggak pengen dikecilin lagi, bisa. Itu enaknya bisa scale up, bisa scale down. Kan kalau kita punya hardware, punya hard disknya nih, kita udah beli hard disk gede-gede, tiba-tiba cuman kepake seperempatnya. Yang lain nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dipotong, dibuang, nggak bisa kan. Udah beli mahal ya udah pakai segitu. Kalau di cloud computing enaknya itu bisa scale up, bisa scale down. Kita pakai sesuai kebutuhan. Kita bisnis udah berkembang, pengen pakai yang lebih gede, bisa. Ternyata bisnis lagi turun, kita pengen menghemat, kita tinggal mengurangi. Itu dari cloud computing, dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada sama semuanya. Itu tadi yang kenapa dengan adanya marketplace jadi banyak, kita sekarang ngapa-ngapain kan, kita search apa semua itu kan kesimpan. Itu masuk ke big datanya Shopee misalnya, atau Tokopedia atau Bukalapak, masuk semua. Kita browsing, kita search, kita apa, semuanya itu masuk. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Internet of Things. Internet of Things ini contoh yang paling gampang. Tadi kan ada yang bilang, saya lebih banyak pakai HP, nggak pakai komputer. Internet of Things, yang kalau komputer nggak mesti connect ke internet kecuali dia pakai wifi. Tapi kalau HP pasti kan connect. Asumsi punya pakai data ya. Dia pasti connect ke internet. Mungkin selain HP ada smart box, ada Android box, ada apa, ada Fitbit, mungkin ada yang punya mobil yang tipnya pakai Android, kehubung juga ke internet. Internet of Things itu banyak banget, dan mereka, kita suka nggak suka, itu juga ngasih data. Contoh yang gampang ini, kalian punya HP nih, itu kan semua lokasi kalian itu diupload loh ke Google. Kalian suka atau nggak suka, karena kan location dinyalain. Zaman saya dulu mungkin banyak yang nggak mau nyalain location, tapi sekarang kalian coba berani-berani nggak nyalain location, bisa ribet ntar pas mau mesen GoFood atau mau lihat lokasi untuk apa, Google Maps atau apa segala macem. Jadi sekarang itu udah mau nggak mau pasti location kita nyalain gitu loh. Jadi, dan kalau kalian pengen tahu seberapa si Google itu kepoin kalian, coba lihat, buka Google Maps, terus lihat history. Hari ini, kemarin, bulan kemarin, itu kelihatan jejak kalian. Kemana aja kelihatan. Kalau kalian bisa lihat data itu, Google juga bisa lihat. Oke? Jadi, itu cuman yang paling simple. Kalian nggak ngapa-ngapain loh, nggak buka aplikasi, nggak ngapa-ngapain. Cuman dengan jalan doang, itu data udah masuk ke Google. Jadi bayangin data itu sekian banyaknya. Tiap detik kalian pindah,
upload masuk. Itu belum lagi kalian buka aplikasi Shopee, browsing apa tadi, yang mau beli sepatu, ngeliat-liat nggak jadi beli misalnya. Wah, udah ngeliat 10 barang, nggak jadi beli. Udah ngeliat lagi, wah belum ada promo, nggak jadi beli. Tapi kan data itu masuk terus. Semua data itu masuk terus. Oke. Nah, sebagai gambaran nih, makanya tadi saya bilang data tiap detik masuk terus. Pertama, jumlah handphone di seluruh dunia minimal ada 5 miliar handphone. Jadi rata-rata hampir bisa dibilang satu orang udah punya satu handphone. Bahkan kalau di kota besar itu satu orang bisa punya dua, walaupun dia nggak pakai dua-duanya. Mungkin satu dulu dia beli udah jelek, dia ganti yang baru, yang lama masih dia simpan. Kurang lebih kayak gitu. Atau mungkin dia punya tablet, dia punya apa. Dari device itu, Internet of Things, handphone, tablet atau apa, mungkin kalau di kalian mungkin nggak terlalu populer Facebook ya, walaupun mungkin pasti pakai juga atau mungkin pernah dengar. User Facebook itu ada 1 miliar. 1 miliar orang yang aktif maupun semi aktif maupun non aktif gitu ya. Tapi dari si Facebook ini aja itu yang posting ya. Jadi kita nggak peduli postingnya cuma satu kata, satu huruf atau mungkin video atau apa. Posting itu 30 miliar posting per bulan. Bukan byte, kita bukan ngitung berapa mega giga, enggak. Ini posting. Jadi yang tadi saya bilang, satu posting bisa jadi satu huruf, cuman atau mungkin gambar, atau mungkin video, atau mungkin link YouTube, atau mungkin lagu, atau mungkin suara, anything. 30 miliar posting sebulan. Berikutnya, data yang dihasilkan. Nih baru kita ngomongin. Bukan 2,5 tera ya, 2,5 juta terabyte per hari. Makanya tadi kenapa saya tanya ke kalian, ada yang saya tanya harddisk kalian gedenya berapa, supaya kalian bisa ngebayangin. Mungkin kalau wah saya tapi nggak tahu Pak, nggak masalah. Kalian tinggal ngelihat video yang saya kasih di kampus itu tentang Google Data Center segede apa, supaya kalian bisa tahu. Ada gambaran tuh yang namanya big data center itu segede apa sih? Itu gambarannya aja. Oh, tapi kan Google gede banget, Pak. Iya, yang lain kurang lebih sama. Ya mungkin lebih kecil sedikit, tapi intinya data center itu istilahnya komputernya aja banyaknya minta ampun. Jadi kalau kayak namanya data center yang contohnya tadi kayak Google, dia sampai harus punya pembangkit listrik sendiri. Karena apa? Istilahnya nih kalau kita di Indonesia, dia pakai PLN doang, jebol itu PLN-nya. Walaupun misalnya dia bisa bayar atau apa. Karena pemakaian apa namanya? Daya listriknya itu gede banget. Ya iyalah, berapa ribu, mungkin puluh ribu komputer. Makanya kenapa dibilangnya istilahnya ya kalau di internet itu peternakan komputer. Jadi udah saking banyak ya, bilangnya udah bukan sekumpulan, bukan satu kamar, enggak, bilangnya server farm, peternakan komputer. Oke, itu kita supaya bisa ngebayangin ya, big data itu segede apa sih. Oke, nah big data yang gede ini itu dia punya ciri yang nggak ada di data lain. Pertama, volume. Jadi tadi kan saya bilang kita ngomongin volume udah bukan wah ada 1 juta data, enggak, 1 miliar, enggak, 1 triliun, enggak. Benar-benar nggak bisa dihitung. Makanya pakai regresi, pakai apa, itu agak susah. Perlu trik khusus untuk si big data ini. Dan volume yang gede ini karena apa? Velocity, kecepatan bertambahnya itu amat sangat cepat. Karena siapa? Kalau zaman dulu data itu yang input kita nih, orang yang input kan diketik apa. Kalau sekarang dia kecepatannya tinggi karena apa? Internet of Things tadi. Yang kayak tadi kan, kalian nggak ngapa-ngapain, kalian cuma bawa HP jalan-jalan sebentar, itu udah ngupload data ke Google tuh, ya kan? Upload data lokasi kalian. Padahal nggak cuma sedetik jalan gitu, udah ngupload data. Belum kalian browsing, belum kalian main WhatsApp, belum kalian Instagram, belum kalian main YouTube, semua upload data. Jadi kita nggak ada yang input, semua data masuk secara otomatis oleh Internet of Things. Jadinya makanya variety-nya, V yang berikutnya, data itu macam-macam. Yang masuk ke dalam big data itu ada video, ada audio, ada gambar, ada image, apa segala macam. Bahkan video itu formatnya macam-macam, ada MP4, ada MKV, ada MPG,
audio pun ada MP3, ada OGG, ada WAV, ada segala macam WMA. Terus ada juga teks. Teks pun formatnya macam-macam, ada TXT, ada DOCX, ada PDF, anything. Nah, karena si big data itu yang input adalah Internet of Things, jadi ini ada fitur keempat yang saya lihat itu kalau di materi yang lain, di buku yang lain tuh nggak dibahas. Padahal ini penting. Veracity. Ini agak susah memahaminya karena kita cuma lihat ini ada gambar disket rusak, ada gambar file rusak. Kok bisa? Justru ini fitur bukan fitur bagus, ini fitur negatif, tapi ini fitur yang membedakan dengan yang lain. Karena apa? Big data itu yang input siapa? Mesin. Yang input adalah komputer atau handphone atau Fitbit, anything, secara otomatis. Di input ini itu kan kondisi bisa macam-macam. Contoh, tadi saya bilang kalian bawa HP nggak perlu ngapa-ngapain, bawa HP jalan, itu udah input data kan ke Google kan, lokasi kalian. Tapi bayangin baru 2 langkah tiba-tiba baterai habis, baru setengah jalan keputus. Itu data yang masuk ke Google rusak kan. Itulah dia intinya veracity itu. Jadi kalau zaman dulu karena yang input orang, input di save, pasti semua data itu tanda kutip sempurna. Tapi karena ini yang input adalah mesin dan kondisi di lapangan itu macam-macam, ini muncul yang namanya fitur veracity ini. Jadi data itu bisa dibilang ya pasti ada yang rusak. Justru karena ini adalah diinput oleh mesin. Jadi yang kayak tadi saya bilang kan, oh handphone saya bagus pak, iya mungkin habis sinyal, mungkin nggak dapat sinyal, oh mungkin baterainya doang habis, atau mungkin tiba-tiba restart sendiri, mungkin error, mungkin hang, mungkin anything, ya kan? Bisa segala macam. Karena diinput oleh device, oleh Internet of Things ini muncul fitur yang namanya veracity. Jadi ada data yang rusak, tapi karena diinput oleh si device ini, kecepatan bertambahnya data juga sangat menakjubkan gitu. Jadi makanya tadi saya bilang, kita lihat di contoh sebelumnya kan, ini data yang masuk berapa banyak? 30 miliar posting per bulan, per hari 2,5 juta terabyte. Jadi gambaran aja nih ya, kalau misalnya di rumah kalian punya, tadi makanya kenapa saya tanya, punya satu hard disk, satu gitu ya, tempat buat nyimpen nih ya, itu dikali 2,5 juta kapasitasnya. Itu cuman buat data yang dihasilkan 1 hari. Bayangin ya. Oke. Sekarang tadi kita lihat ini, kita akan lihat framework big data. Tenang aja, ini nggak perlu dihafalin. Wow pak, frameworknya banyak banget. Apaan tuh? Ada Presto, MapReduce, Hadoop, Spark, Hive, bla bla bla. Tenang aja, ini cuman framework. Ini menandakan bahwa big data itu rumit, dan ini belum. Nih kalau kalian pengen lihat seberapa rumitnya ekosistem dari big data, ini dia. Jadi makanya tadi saya bilang kita ngomongin bukan data yang bisa diukur. Di big data itu udah nggak bisa diukur. Oh datanya ada triliunan pak, lebih. Berapa? Miliaran triliun, lebih. Kenapa? Makanya dia perlu adanya namanya distributed file system, distributed programming. Jadi karena apa? Data sedemikian besar itu nggak bisa dihandle oleh satu komputer, seberapapun canggihnya itu komputer. Misalnya pakai ENIAC, pakai Spark, pakai apa, nggak bisa. Ini makanya kenapa di big data kayak misalnya platform itu Hadoop atau apa, dia ada yang namanya distributed. Jadi istilahnya gotong royong. Jadi waktu proses data ini nggak pakai satu komputer, nggak pakai 2, nggak pakai 3, distributed, dia pakai banyak. Punya siapa aja? Ya bisa punya dia sendiri kayak di Google, atau mungkin kayak tadi saya bilang di Kaggle atau di Google Colab, kalian bisa minjem infrastruktur itu secara gratis. Kalau misalnya pengen nyoba gitu kan. Oh tapi pak kita kan nggak punya data banyak. Data pun di Kaggle kita bisa pakai. Jadi mereka punya dataset ada banyak banget, ada puluhan ribu. Kalian bisa pakai. Oh pengen pakai data ini, pengen pakai data ini. Oke, ini cuman gambarannya. Tenang aja, ini nggak perlu dihafalin dan ini nggak bakal keluar di kuliah, di kuis atau di UTS atau UAS. Ini cuman pengen ngasih gambaran.
ekosistem si big data itu emang gede banget karena apa? Buat memproses data yang emang nggak bisa kita bayangkan besarnya seberapa. Oke, sekarang kita masuk ke yang lebih serius. Siklus manajemen data. Jadi si manajemen data ini dia punya siklus ya kayak contoh yang gampang ya. Manusia kan punya siklus kan. Lahir, tumbuh, SD kan tumbuh, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin nanti terus merit, kerja, punya anak, meninggal, siklus kan. Nah, data, siklus juga punya, manajemen data juga punya siklus. Siklusnya apa nih kita lihat? Pertama, siklusnya itu dia collection. Jadi kita ngumpulin data dulu. Data yang mau kita atur, mau kita manage, atau mau kita manipulasi, mau kita apain, mau kita proses. Itu akan masuk ke active management, data yang sedang kita pegang, tanda kutip ya, pegang, sedang kita olah, sedang kita proses. Terus ada yang namanya querying. Jadi kita lagi ngotak, bahasa gampang ya, querying lagi ngotak-ngatik. Kalau kayak kalian pakai, kenapa saya tadi nanya, ada yang sering nge-search di Google nggak? Waktu kalian nyari sesuatu di Google, itu yang namanya querying. Wah, film apa sih yang paling bagus? The best movie 2021. Jepret. Oh, muncul ini. Wah, pas lagi nyari, sepatu apa sih yang paling bagus? Enter, cari di Google. Sepatu apa yang bagus dan murah? Enter. Atau mungkin komputer yang murah dan bagus apa? Komputer gaming apa? Enter. Itu namanya querying. Setelah querying, kalau tadi itu kan cuma querying kita kalau kita di Google ya. Kalau kita setelah querying di manajemen data, berikutnya adalah kita menghasilkan sesuatu, membuat dokumen atau visualisasi. Contoh, balik ke yang tadi. Kalau misalnya ini kita lagi apa? Saya kasih lihat. Oke, browsing misalnya apa? Kita lagi cari, kita nih misalnya kita cari the best movie 2021, film apa sih yang kita pengen tonton. Ini kan query-nya ini nih. Ini query-nya. Ini adalah visualisasinya, ini hasilnya, ini reportnya. Jadi kita lihat di sini, oh popular movie apa sih? Ada Witcher, ada Cinderella. Oh, ada yang baru, ada yang apa? Ada Tomorrow War. Itu adalah tadi yang dibilang reportnya. Ya kalau misalnya di apa namanya ya? Di komputer itu yang dibilang reportnya, hasilnya, visualisasinya. Nanti balik lagi, setelah ada report ya kita akan mungkin cari data yang lain atau mungkin hasil itu akan dipakai buat proses lebih lanjut. Oke, itu yang namanya siklus. Ya. Sekarang kita akan lihat, mungkin kalian ada yang pernah dengar, pernah lihat, pernah baca data warehouse. Jadi data warehouse ya nggak usah bingung-bingung. Warehouse itu apa sih? Gudang data, berarti gudang data. Jadi di situ ini kalian lihat, ini data warehouse yang biasa rata-rata dimiliki perusahaan. Jadi kalian lihat tuh, itu ini di sini nih, itu ada banyak apa namanya? Banyak menara, banyak tower. Satu tower itu isinya bisa 16 komputer. Satu komputer isinya bisa berapa puluh hard disk. Jadi ini masih yang biasa. Kalau tadi kalian lihat film yang di Google yang saya taruh di kampus, itu ada banyak ruangan seperti ini. Ini cuma contoh buat data warehouse. Nah, kenapa data warehouse itu dipakai? Yaitu untuk kegiatan apa? Business intelligence analysis. Apa bedanya business intelligence sama data science? Data warehouse utamanya untuk melakukan query dan analisa, biasanya berisi data historis dalam jumlah besar. Jadi, business intelligence itu biasanya mengolah data di belakang, historis, data historical. Oh, kita penjualan, misalnya kita punya apa ya? Kita punya toko jual sepatu. Bulan kemarin kita jual sepatu berapa sih? Berapa banyak kita jual? Kalau ke apa yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, oh yang ke Jakarta Timur berapa, selatan berapa, data historis, business analyst. Kalau data science, dia melihat sekarang dan ke depan. Kalau tadi kan contohnya, kalau business intelligence,
Bulan kemarin berapa sih sepatu yang kita jual? Kalau di data science, sepatu yang paling laku apa sih? Sepatu yang kita punya. Misalnya kita punya model ABC. Model A, model B, model C. Yang paling laku yang mana sih? Model A. Oke. Model A misalnya paling laku. Bisa nggak kita tambah penjualannya? Gimana caranya? Atau misalnya B sama C kurang laku. Bisa nggak B sama C kita bikin jadi laku? Gimana caranya? Promosi atau apa? Itulah bedanya business intelligence sama data science. Ya, sekarang kita lihat si data science ini. Basically apa sih data science itu? Penggunaan data untuk menciptakan impact, pengaruh sebesar-besarnya terhadap perusahaan. Makanya kenapa sekarang banyak orang ngomongin data science, banyak data science itu laku banget. Kalau kalian lihat yang ada saya baru posting 25 fakta data science itu kenapa paling hot sekarang, itu ada di situ secara detail, sama linknya, ada sumbernya, source-nya dari mana. Tapi intinya sih, apa sih data science? Penggunaan data untuk menciptakan impact, pengaruh sebesar-besarnya ke perusahaan. Impact itu bisa dalam bentuk apa? Wawasan, insight, mengetahui produk apa yang paling laku, layanan apa yang paling menguntungkan, lokasi mana yang paling banyak pembeli. Bisa dalam bentuk produk data. Produk dari data ya. Produk dari data itu bisa report, laporan, query, dashboard. Itu produk dalam bentuk visualisasi. Atau rekomendasi produk. Jadi kalau kayak tadi contohnya nih, kita toko yang bikin sepatu model A, B sama C. Nanti kalau kita udah ngolah data, kita ngolah data dari semua pembeli kita ataupun segmen pasar yang nggak beli, dia bisa kasih rekomendasi. Benar nggak produk sepatu yang A, B atau C itu yang terbaik yang bisa kita tawarkan? Oh, ternyata enggak. A itu walaupun laku, tapi mungkin misalnya terlalu lama dibikin atau terlalu mahal atau terlalu apa. Dia akan kasih rekomendasi sesuai dengan data yang diolah. Oh, harusnya enggak A, enggak B, enggak C, mungkin yang D. Atau mungkin yang A sudah bagus. Tapi intinya semua rekomendasi based on data. Gitu loh. Oke, toolsnya apa? Kalau untuk di data science, toolsnya itu bisa ada 3 secara umum. Ada data model, ada visualization, ada algoritma. Data model itu nanti yang kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi nanti data ini akan kita bikin modelnya seperti apa. Misalnya, saya kasih contoh yang paling simpel dulu misalnya ya. Kita di perusahaan tadi kan, kita balik pakai contoh perusahaan nih. Perusahaan punya produk sepatu A, tipe A, B, sama C. Oke? Kita misalnya bikin data model, kita pengen tahu nih sepatu yang paling laku apa. Di perusahaan kita punya data segala macam kan, penjualan, pembelian, apalah, punya data karyawan. Data yang sekian banyak, kita bikin modelnya dulu, kita ambil. Nggak semua. Jadi kalau misalnya tadi kita mau ngomongin produk, kita pasti ambil penjualan data apa nih? Data penjualan misalnya. Kita bikin modelnya. Sesudah itu kita bikin visualisasinya. Oh, bikin grafik supaya lebih gampang kelihatan. Karena kalau cuma angka-angka, orang nggak akan langsung ngeh gitu kan ngelihat. Oh, ini angka apa sih, belum kelihatan gitu. Tapi kalau udah bikin grafik, oh ini yang lebih tinggi ya, oh ini yang lebih bagus ya, oh ini yang lebih laku ya. Visualisasi. Algoritma. Mungkin kita nggak akan terlalu banyak belajar di algoritma. Karena apa? Algoritma ini intinya pertama, dia untuk bikin 2 proses ini, model sama visualisasi, supaya dibikin otomatis tanpa perlu orang. Makanya kenapa perlu pemrograman. Kenapa tadi saya bilang nggak akan dibahas di sini terlalu banyak? Karena apa? Itu perlu background dari apa? Algoritma pemrograman sama bahasa pemrograman. Tapi tenang aja, nanti saya akan kasih lihat in action prakteknya seperti apa. Tapi itu nggak akan masuk ke dalam cakupan kuliah ini. Saya akan cuman kasih lihat, oke, algoritma itu seperti apa sih? Oke, penerapannya kayak gimana? Oke, dipakainya seperti apa? Karena kalau misalnya, wah saya masukin ini dalam kuliah, berarti itu nanti harus keluar waktu UTS ataupun UAS, dan itu skopnya jauh gitu. Karena apa? Di sini pertama, ini jurusan manajemen.
Kedua, ini kuliah apa di sekolah IBS gitu loh. Kalau misalnya ini di BINUS atau di mana, oke itu bisa masuk. Jadi kenapa makanya untuk yang ini algoritma terutama kita cuma akan melihat. Tapi itu tadi saya bilang opsional. Kalau memang ada yang pengen, saya bisa kasih guide-nya. Kalau misalnya, oh Pak saya pengen tahu lebih banyak, oke nggak apa-apa. Nanti kita set up waktu di luar dari jam kuliah. Oke, yang berikutnya, jadi inti dari si data science itu apa sih? Intinya gampang, memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan based on data. Jadi nggak cuma, oh Pak Bapak harus ini. Apa dasarnya? Ini Pak dari data sini, data sini, data sini, ini kesimpulannya gitu loh. Jadi memecahkan masalah any kind of problem based on data. Oke. Sekarang kita akan lihat nih. Jadi gini, di sini studi kasus yang saya masukin ini ada banyak. Jadi mungkin kita akan bahas secara cepat karena mungkin kalian udah sering lihat bahkan udah tahu nih yang ini. Jadi kita nggak akan bahas detail karena saya pengen spare waktu kalau ada yang mau bertanya masalah materi atau ada yang bertanya masalah tugas atau mungkin mau bertanya masalah yang lain. Oke, tapi kalau misalnya ada apa-apa, oh Pak yang ini kurang jelas, gampang, tinggal nanti bisa raise a hand atau lewat chat atau apa, bisa bereaksi ya. Jadi, studi kasus untuk big data ini pertama, yang mungkin kita sering dengar kasusnya ini Walmart. Walaupun Walmart itu di Indonesia nggak ada, tapi Walmart itu termasuk retail terbesar di dunia. Dia punya 2 juta staff, 20.000 toko di 28 negara. Waktu itu, si Walmart ini memperhatikan sesuatu yang unik. Apa itu? Tahun 2004 waktu terjadi Hurricane Sandy, itu apa ya namanya? Angin puyuh gitu ya. Ternyata kayak kalau misalnya ada bencana alam, kalau misalnya ada lonjakan permintaan terhadap payung, terhadap selimut, ya itu wajar lah. Tapi ini ada lonjakan permintaan terhadap apa nih? Satu jenis makanan tertentu. Strawberry Pop Tart. Itu mereka bingung kan? Apa korelasinya antara bencana alam dengan makanan jenis tertentu? Tapi itu mereka ingat, itu di save. Dan mereka akhirnya melakukan analisis, oh ternyata banyak hal lain yang bisa diprediksi. Jadi di tahun 2015 mereka buat private data cloud yang memproses 2,5 petabyte. Petabyte itu makanya kenapa tadi saya ngomong-ngomong masalah gigabyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Jadi ini gede banget. Ini kurang lebih berapa ya? 1.000 kali lipat. Kalau tadi kan Google kan mungkin jutaan triliunan kali. Ini 1.000 kali lipat dari komputer yang kalian punya sekarang. Itu storage ya, yang dia proses per jam. Jadi dia juga ngebentuk data cafe. Ya, ini sebenarnya bukan tempat nongkrong, tapi itu isinya data untuk menganalisa 200 aliran data internal dan eksternal secara real time. Termasuk ini 40 petabyte data transaksi di minggu sebelumnya. Dan ini mungkin yang agak penting, Social Genome Project. Jadi ini ngapain? Dia nge-query internet secara keseluruhan, semua sosial media. Dia pengen lihat apa sih kata-kata orang tentang Walmart dari Twitter, dari Facebook, dari LinkedIn, dari anything. Mereka pengen tahu apa sih positif atau negatif atau netral, anything. Atau misalnya ada pelanggan Walmart, wah saya suka produk anu, wah saya nggak suka produk anu. Semua itu mereka akan proses, mereka akan query, mereka akan simpan. Berikutnya, hasilnya apa? Mempersingkat waktu menemukan masalah sampai merumuskan solusinya. Dari 2 sampai 3 minggu menjadi 20 menit. Ini penting. Wah, apa sih Pak mempersingkat waktu? Kalian bayangin, Walmart itu kayak apa ya? Matahari mungkin kita udah nggak kenal ya. Kayak Hero, kayak Giant, kayak Indomaret aja deh. Indomaret kecil kan. Tapi bayangin, satu Indomaret itu ada berapa ratus barang. Bayangin kalau misalnya kita harus mikirin terutama nih barang-barang yang bisa basi, susu, sirup, buah.
kita kan harus manage kan. Ini boleh berapa lama nih ada di Indomaret di rak ini sampai sebelum nanti basi. Sebelum basi kita udah harus ngapain gitu. Nah, masalah-masalah kayak gini apalagi di Walmart yang gede banget. Jadi gak cuman susu, gak cuman jeruk, dia kan ada jualan apa, misalnya mesin potong rumput lah, mobil apa segala macam, baju. Kalau baju dia harus lihat ini masih ngetren apa enggak, kalau misalnya enggak mau didiskon apa enggak, kalau mau diskon berapa banyak, ke diskonnya ke siapa, ke cabang mana. Banyak banget kan pertanyaannya. Berikutnya, data yang digunakan apa? 200 miliar. Ini kita ngomongin Walmart masih kecil ya, masih ecek-ecek kalau dibanding Google atau Facebook. 200 miliar baris data transaksi itu cuman untuk beberapa minggu terakhir. Terus selain dari tadi transaksi data internalnya si Walmart, dia juga pakai 200 sumber data lain dari meteorologi, ekonomi, telekom, sosial media, harga BBM segala macam. Kenapa? Based on tadi pengalaman dia di tahun 2004 ada Hurricane Sandy. Kalau misalnya dari data BMKG itu dia bisa ngasih tahu ke pelanggannya, oh ini sesuai prediksi dari BMKG, kayaknya bakal ada badai lagi deh, mungkin kalian perlu beli ini atau apa. Wah, mereka makin suka kan digituin ya kan. Pelanggan pasti, wah hebat nih, kita udah dikasih tahu, wah ada diskon nih untuk senter, untuk apa, selimut untuk apa. Nah, itulah yang dilakukan oleh si Walmart. Sekarang kita lihat nih yang mungkin kalian yang lebih oh ya, saya satu lagi saya lupa bilang ya, saya juga hobinya nonton film. Sekarang kita lihat nih di Netflix. Kalau misalnya tadi kalian kan udah saya kasih oh ini ada tugas kelompok cuman dari satu file. Oh masa sih Pak, satu file itu bisa kita apain? Kita nggak bisa ngapa-ngapain cuma dengan satu file itu. Sekarang kita lihat di Netflix. Netflix, kalau misalnya kalian ada yang pakai gitu ya, oh saya juga langganan Netflix atau apa. Di Netflix dulu orang semua taunya nggak bakal ada yang bisa memprediksi film apa yang bakal jadi box office. Oh film mana yang laku, film mana yang nggak laku, nggak bisa diprediksi. Tapi sebaliknya si Netflix membuktikan dia bisa memprediksi. Contoh yang paling gampang, kalian nih misalnya yang pakai Netflix, begitu kalian selesai nonton film, terserah ya mau nonton film bioskop atau film seri, mau nonton film rekomendasi yang lain, itu kayaknya cocok gitu. Habis nonton film A, si Netflix ngasih rekomendasi, coba deh film B nih, lu pasti suka. Oh iya bener ternyata, kok bisa? Karena dia pakai algoritma. Jadi si Netflix itu dia punya analitik orang ya, untuk berbagai bidang personalisasi, untuk messaging, untuk content delivery device segala macam. Dan ini yang tadi saya mau bahas, Netflix Price. Dulu di tahun 2000-an awal, Netflix bikin sayembara. Tahu nggak sayembaranya apa? Sayembara orang bikin algoritma untuk memprediksi film apa yang disukain orang. Datanya dari mana? Dia cuma kasih data satu film. Nih, misalnya, contoh ya, ini ada film A. Bikin algoritma orang yang habis nonton film A ini supaya nanti kita bisa tahu habis film A, film apa yang kira-kira dia bakal suka, cuman data dari satu film ini. Bayangin. Jadi misalnya nih, film tuh kan ada banyak tadi ya, contohnya sini kan kalau kita ngeliat apa sih, misalnya dikasih ini film Cinderella. Bikin algoritma kalau orang habis nonton Cinderella kira-kira film apa yang bakal dia suka. Cuman dari satu film ini. Bayangin algoritmanya kayak apa itu. Cuman dari satu film ini. Misalnya apa? Cinderella, Oxygen, atau Tomorrow War. Ya mungkin ya kalau kita nih bego-begoan aja yang gampang ya. Kalau film Tomorrow War ya logikanya gampangnya gini aja kan. Itu film apa sih? Sci-fi. Oh berarti kalau sci-fi nanti orang kayaknya bakal suka nonton Star Trek misalnya. Atau apa? Star Wars. Atau anything ya kan, bisa segala macam, atau iRobot atau apa gitu.
Ya itu baru logika simple, super super simple gitu dari saya. Saya kasih contoh kan, oh Tomorrow War film apa sih? Sci-fi. Oke, kemungkinan orang yang suka Tomorrow War suka film sci-fi lain. Tapi kan belum tentu. Sci-fi itu macam-macam kan filmnya. Ada yang sci-fi-nya agak-agak thriller, ada yang agak horror, ada yang ada zombinya, apalah segala macam. Jadi nggak selalu bisa jadi patokan. Makanya kenapa si Netflix dia bikin sayembara tersebut, dia bikin coba orang ada nggak sih dia kasih sayembara, ada yang nggak bisa bikin algoritma dan ternyata ada yang menang dan akhirnya dia di hire oleh Netflix untuk bikin algoritma itu dan algoritma itu nggak nggak sama setelah puluhan tahun dari 2 tahun 2000-an 20-an tahun itu sudah disempurnakan sedemikian rupa sehingga tingkat akurasinya udah bagus banget sekarang. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya kalian yang wah saya pakai Netflix, coba kalian lihat misalnya abis nonton film apa House of Cards atau apa, nanti begitu dia kasih dia sodorin, oh ini film yang kemungkinan kamu suka, rata-rata algoritmanya benar. Walaupun bisa jadi itu bukan benar-benar banget, tapi istilahnya oke lah gitu loh. Kan ini prediksi itu bukan sesuatu yang eksak kan, ini cuman kita based on data, jadi nggak ngarang gitu, nggak oh pakai ini, nggak. Misalnya kita akan nyodorin ini, apa dasarnya, ini loh pakai datanya ini. Jadi makanya kenapa nggak ada yang benar atau salah di sini, selama prosesnya benar, data yang kalian masukin valid, itu udah benar. Contoh yang paling gampang kalau kalian pernah dengar mobil Tesla kan, autonomous car, mobil yang bisa nyetir sendiri atau Google Drive car gitu kan. Kalian tahu nggak insiden yang terjadi banyak, terutama Tesla. Ada mobil yang nabrak pejalan kaki, yang nabrak trotoar, nabrak apa, karena datanya masih dikolek gitu. Jadi dia masih tanda kutip nih masih proses belajar gitu. Oke, tadi algoritma si Netflix yang udah bagus sampai sekarang, buktinya apa hasilnya? 4,9 juta pelanggan baru di quarter 1 2015. Sebelumnya baru punya 4 juta. Pelanggan Netflix menghabiskan 10 miliar jam di Q1 2015. Itu buktinya. Dan sekarang dia udah miliaran dolar. Oke, data apa yang dipakai? Judul konten, jam berapa ditonton, berapa lama waktu yang dihabiskan. Bahkan kalian nonton nih film ataupun film seri, terus di stop atau di pause, itu juga direkam datanya sama mereka. Kalau misalnya oh ada buffering, ada apa, dia juga ngerekam. Ini pelanggan yang ini buffering, waktu itu di mana, di daerah mana. Jadi ini prosesnya di belakang layar, tapi saya akan kasih tahu ke kalian. Sama aja kayak Google, kayak YouTube. Saya selama ini nonton 720p atau Full HD, kenapa tiba-tiba turun ya? Kenapa jadi 540p atau 360p? Karena dia ngeliat pas video sebelumnya itu buffering, dia akan turunin. Walaupun kalian pilihnya 4K misalnya atau HD, dia akan turunin otomatis karena ada buffering. Gitu. Oke. Nih, sebenarnya kalau apa ya? Saya nggak tahu nih. Tapi kalau saya lihat sih, untuk generasi sekarang, kayaknya Facebook udah nggak terlalu ngetop. Tapi anyway nggak apa-apa lah, kita akan bahas ini sekilas saja. Karena di Facebook tetap somehow dia adalah sosial media terbesar di dunia. Sampai sekarang masih terbesar sih. Ada 1,5 miliar pengguna yang aktif, 10.000 staff, 35 negara, 2 juta pengiklan yang aktif di sini. Kenapa saya bilang? Jadi kita udah nggak ngebayangin Facebook buat posting-posting apa segala macam. Enggak, ada yang lebih penting dari Facebook itu. Big data untuk beriklan. Jadi gini, saya nggak tahu kalau kalian ada yang punya usaha atau enggak. Anggaplah nih, kalian punya usaha bikin kopi misalnya. Kayak kopi kenangan, janji jiwa atau apa. Kalian bikin kopi udah enak. Tapi gimana caranya masarin? Bikin iklan pak di Trans TV, di apa gitu. Tahu nggak berapa bayarnya? Masang iklan di Trans TV. 1 detik berapa miliar? Mungkin 5 detik berapa miliar gitu. Punya nggak duitnya? Kagak. Jadinya gimana? Kita pasang iklan di Facebook. Emang nggak mahal pak? Jadi gini. Kenapa makanya ini dibilang big data dalam praktek. Jadi kalian bayangin. Kalau tadi pasang iklan di Trans TV misalnya. Atau di Metro TV.
atau di RCTI, SCTV. Waktu pasang iklan, itu kan iklan akan tayang broadcast ke semua orang. Makanya mahal. Di Facebook, kalian bisa milih iklan itu sampai benar-benar super spesifik supaya murah ya, supaya murah. Jadi misalnya tadi balik ke contoh kopi. Saya jualan kopi. Siapa sih yang biasanya kemungkinan besar beli kopi? Ya nggak mungkin anak TK kan? Oh, berarti saya akan kasih iklan ke umur 20 sampai 40 misalnya ya. 20 sampai 40. Terus apa lagi? Yang kerja kantoran. Terus apa lagi? Yang mungkin kerjanya malam. Terus apa lagi? Yang suka belanja online. Terus apa lagi? Yang misalnya emang doyan kopi. Terus apa lagi? Yang suka susu. Siapa tahu mungkin ada orang yang suka susu yang dia mau coba-coba kopi kayak di Starbucks gitu kan, kopi yang nggak terlalu keras. Jadi dengan dibikin sangat spesifik, kita bisa lebih murah itu biayanya. Karena saya udah praktekin sendiri. Tadi bayangin ya kalau pasang iklan di apa nih, di RCTI, SCTV, di Trans TV, di Metro TV, berapa miliar kalian keluarin? Kalau di Facebook sekali iklan, misalnya buat seminggu, kalian cuma keluarin berapa ratus ribu rupiah. Dan itu bisa spesifik, bisa akurat, sesuai menjangkau target market yang kalian pengen. Itu makanya kenapa saya bilang penting di sini. Jadi si Facebook ini, dan itu terbukti, pangsa pasar untuk iklan itu pemasukannya tahun 2017 udah 10 miliar dolar. Tahun 2020 pangsa pasar dia turun, tapi pemasukan dia tetap naik 27 miliar dolar. Bayangin loh, 2020 pandemi. Orang mungkin semua udah ancur-ancuran, bonyok gitu, dia tetap pangsa pasarnya walaupun turun berapa nih? Turun ya 1,8%, tapi pemasukan dia tetap naik. Karena apa? Justru lagi pandemi, orang tetap jualan kan. Apalagi kita banyak belanja online selama pandemi, nggak kemana-mana. Pemasukan dia nambah gitu. Data yang dipakai apa sih? Ya pastilah data aktivitas pengguna, terus data interaksi pengguna. Karena kan jangan lupa, di Facebook kan orang bisa ngelinknya kemana? Ke Instagram, kemana? YouTube, ke WhatsApp, kemana? Segala macam gitu. Ya. Nah, sekarang nih kita lihat yang di dalam negeri sendiri. Kenapa saya kasih yang bahas yang Bukalapak? Kita akan lihat kenapa alasannya. Ini nggak perlu dilihat. Ini apa rumit gitu kan ya, kelihatannya ingestion precision. Ini nggak perlu dilihat. Ini cuman bagi yang pengen tahu seperti apa. Inilah jeroannya. Tapi yang saya mau bahas adalah ini. Bukalapak itu termasuk salah satu platform yang dia dari awal memang menggunakan image processing. Maksudnya gimana? Itu Bukalapak aplikasi pertama yang kita bisa foto barang. Terus kita ntar lihat di Bukalapak, kita nggak perlu ngetik. Foto baru cari, ada nggak nih dijual di Bukalapak? Image processing, AI similarity based search. Jadi dia kasih lihat nih. Ini kalau dulu, wah mesin jahit nih contohnya. Begitu dia lihat barang sejenisnya yang dicari itu benar-benar yang tumplek sama persis gambarnya. Itu boring katanya kan, membosankan. Jadi di AI yang baru dia ngasih lihat mesin jahit dengan berbagai, jadi dia akan cari yang tipenya kurang lebih sama tapi gambarnya beda. Di sini saya melihat ada satu kelemahan yang tanda kutip fatal. Makanya kenapa nggak banyak yang pakai Bukalapak, kenapa nggak populer? Ini fatal. Dan ini saya lihat fitur apa yang nggak ada di Bukalapak ini ada di Tokopedia. Yang gampang ini kita lihat ya. Orang pas lagi nyari mesin jahit, di sini secara teknis betul dia kasih lihat mesin jahit, tapi harusnya dia kasih lihat bukan cuman mesin jahit, tapi barang lain yang berhubungan dengan mesin jahit. Contoh, ini kalau misalnya orang nyari mesin jahit, pembeli lain biasanya yang beli mesin jahit akan mencari barang apa? Kain, jarum, apa ya, celana, sepatu, anything. Tapi jangan mesin jahit doang gitu loh. Karena itu yang saya alamin di Tokopedia. Saya lagi nyari apa, wah dia nawarin berbagai macam barang. Bukan berarti itu akurat, tapi intinya namanya pedagang ya kan. Kalau kalian lagi dulu pergi ke mall kan, ada yang nawarin, Pak, Baba beli ini. Terserah kan, mau kalian tertarik mau enggak, yang penting tawarin gitu. Itu yang terjadi di Tokopedia. Jadi walaupun misalnya, kalau ini kan contohnya Bukalapak, mesin jahit, oh yang dikasih lihat mesin jahit semua. Walaupun bentuknya sekarang udah
meningkat ya, udah ada penyempurnaan, nggak sama persis. Tapi harusnya dia nampilin nggak cuman mesin jahit. Nih loh, dia langsung nawarin gitu, orang yang lagi nyari mesin jahit. Nih loh, kalau yang beli mesin jahit kemarin beli kain juga loh, atau beli jarum, atau beli apalah ya, segala macam, anything kan kalian bisa tawarin. Itu dia yang kurang dari sini. Ya, ringkasannya. Jadi, yang kita pelajari hari ini itu adalah apa sih? Aliran data meningkat drastis dari mana? Dari IoT sama dari cloud computing. Terus apa lagi? Framework dan ekosistem big data yang tadi ada banyak banget. Terus apa lagi? Siklus manajemen data. Ada data science dan tools. Oke, seperti janji saya tadi di chat, saya udah kasih linknya untuk apa namanya? Untuk quiz dalam bentuk Google Form. Bisa dikerjain sekarang sambil saya ngomong atau bisa nanti, bebas. Sekarang saya mau tanya dulu, kalau ada pertanyaan, apalagi misalnya terkait dengan tugas kelompok atau apa, ini tugas kelompoknya. Jadi mungkin kalian ada yang udah lihat atau belum, tapi nggak apa-apa, bebas. Ini masih pengenalan dulu. Jadi karena kan ini masih lama, kita masih panjang nih, pertemuannya masih ada 14 lagi. Jadi mau dilihat sekarang boleh, mau nggak boleh. Karena kalau misalnya ada yang orangnya panik kan, wah lihatnya ntar deh, nggak apa-apa. Ada yang mau tahu sekarang, nggak apa-apa. Jadi kita lihat di sini, dari tugas itu ada dibagi 4 kelompok. Ngapain aja? Mengolah data, pivot, drill down, visualisasi. Apa itu? Nanti kita akan saya akan ajarkan. Datanya apa aja? Di kelompok A itu ada data nasabah bank, kelompok B ada data keuangan, di kelompok C ada data safety, injury, dan cost, di kelompok D itu ada data kematian COVID-19. Nah, ini di tiap kelompok ada hindsight, insight, foresight. Apa itu? Kita akan bahas di pertemuan berikutnya itu apa. Tapi intinya hindsight itu ngeliat ke belakang. Kita mau lihat korelasinya apa. Kalau di contohnya kelompok A, itu apa sih korelasi antara job balance, antara job dengan balance, antara marital dengan balance, dan lain-lain. Di insight, kalau tadi hindsight itu ke belakang, kalau insight itu yang sekarang. Apa hubungannya job marital, education, default, balance, housing, sama loan, seperti apa? Itu insight. Foresight itu ngelihat ke depannya. Kita mau ngelihat nih, dari ini contoh di kelompok A ya, siapa sih segmen pasar yang paling profitable? Siapa sih segmen pasar yang bisa digarap, yang nggak profitable tapi ada potensi? Promosi seperti apa sih yang harus dilakuin? Kurang lebih kayak gitu. Tapi kita akan bahas lebih detail di tiap pertemuan berikutnya. Di sekarang kita cuma kasih lihat ini loh, nanti akan ada tugas kelompok, dibagi 4 kelompok, nanti seperti apa, perlu ngasih makalah dalam bentuk Word, terus ada presentasi, terus nanti akan ada ujian akhir dalam bentuk tanya jawab. Ada pertanyaan? Boleh? Ya. Ini kita kuis kalian absen. Betul, karena nanti di kuis itu juga kalian harus tulis nama sama NIM. Soalnya makanya nulis nama sama NIM yang benar sesuai dengan e-kampus, karena nanti itu yang saya jadiin bukti absen. Kalau pertanyaannya bebas, makanya tadi saya bilang mau diisi apa enggak, karena itu nggak akan berpengaruh negatif ke nilai. Tapi kalau misalnya, UTS kalian kurang dikit, UAS kalian kurang dikit, ini bisa buat nambahin. Tapi kalau misalnya, nggak perlu, saya nggak perlu, nggak mau ngerjain kuisnya, nggak masalah, karena itu nggak akan berpengaruh negatif ke nilai. Tapi itu bisa ngebantu kalau misalnya nanti UTS atau UAS kalian nilainya kurang-kurang dikit. Dan satu hal lagi, belajar ini namanya belajar tipe enforcing. Jadi baru beberapa detik yang lalu diajarin, kalau kalian langsung ditanya, itu nanti ingetnya akan lebih lama dibanding kalau misalnya kalian nggak dengerin baru ntar pas mau ujian baru belajar, itu lebih susah belajarnya. Tapi anyway, bebas, itu nggak masalah. Oke, ada lagi pertanyaan? Sama nanya, itu kelompok yang buat Bapak atau kita milih sendiri kelompoknya? Nah, itu dia. Itu saya yang buat. Kenapa? Jadi gini, saya tadinya pengen lihat kan, ini siapa ya, cocok apa enggak, cocok apa enggak. Justru saya sengaja buat. Kenapa? Karena nanti di
misalnya nih, abis ini kalian lulus, kalian kerja, di dunia kerjaan nggak mungkin kalian akan ketemu orang yang cocok semua. Jadi di sini adalah media untuk belajar. Kalau ada orang yang nggak cocok sama kita, terus kita ngapain? Atau misalnya, wah ini orangnya susah, oh ini orangnya di WA nggak pernah balas atau apa, anything, nggak masalah. Karena tadi kan saya bilang di penilaian tugas ini ada penilaian kelompok, ada penilaian personal, gitu. Jadi tadinya saya sempat kepikir, bikin gimana ya, bikin yang cocok nggak ya orang-orangnya atau gimana? Enggak, justru saya harus mix ini sesuai dengan, jadi saya cuma pakai yang paling gampang dari apa sih? Lihat dari NIM-nya aja, langsung secara urutan NIM. Potong 6, potong 5, 4, segala macam. Kayak gitu sih, kurang lebih. Ada lagi? Sebentar, oke. Di sini yang hadir 27. Semua yang ikut kuliah ini namanya udah terdaftar di e-kampus kan? Jangan sampai nanti ada yang belum terdaftar, jadinya saya nggak bisa masukin kelompok nih. Karena kalau nggak masukin kelompok, nanti kalian nggak akan dapat kesempatan untuk UAS gitu, ujian akhir. Tapi harusnya sih ada ya. Harusnya udah ada semua kan di terdaftar di kampus ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya nggak ada, oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya baru nanti kepikiran atau apa ya bisa bisa lewat fitur diskusi kampus atau mungkin nanti di pertemuan berikutnya atau apa. Oke, jangan lupa itu diisi kuisnya, terutama ya itu yang paling penting ya namanya, karena itu yang nanti jadi bukti untuk absen. Kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahin kuliah untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama ya.